Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal ulangan sistem gerak manusia diperuntukkan bagi kelas 11 IPA atau 11 IPS lintas minat. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas nomor 1 adalah perhatikan pernyataan berikut. 1. Menegakkan posisi tubuh. 2. Melindungi organ di dalam tubuh. 3. Sebagai alat gerak pasif. 4. Sebagai alat gerak aktif. Yang merupakan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia adalah rangka alat gerak pasif, bukan alat gerak aktif. Otot yang merupakan alat gerak aktif. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Sedangkan nomor 4 bukan karena alat gerak aktif. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 3. Oke, kita bahas nomor 2. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif karena apa? Karena tulang digerakkan oleh otot sebagai alat gerak aktif. Maka nomor 2 jawabannya yang C. Gerakannya dipengaruhi oleh kontraksi otot. Oke, kita bahas nomor 3. Berkaitan dengan fungsi tulang untuk melindungi organ tubuh yang lemah, tulang di bawah ini yang berfungsi sebagai pelindung adalah yang A. Tulang daun telinga merupakan tulang rawan. Yang B. Tulang skapula, yaitu tulang belikat penyusun gelang bahu. Sedangkan yang C merupakan tulang tarsal. Tulang tarsal adalah tulang telapak kaki. Kemudian pilihan yang D adalah tulang patella. Patella merupakan tempurung lutut. Pilihan yang D adalah tulang kranium, merupakan tempurung kepala untuk melindungi otak. Jadi nomor 3 jawabannya yang E, tulang kranium. Oke, kita akan bahas nomor 4. Berikut ini macam-macam tulang pada rangka tubuh manusia: ulna, cervix, humerus, manubrium, dan radius. Tulang-tulang penyusun rangka apendikular adalah... Oke, kita bahas satu persatu. Tulang ulna merupakan nama lain dari tulang hasta. Tulang hasta ini adalah penyusun tangan sebagai alat gerak apendikuler. Kemudian yang kedua, cervix. Cervix merupakan tulang leher yang masuk ke dalam vertebrae dan merupakan tulang aksial. Yang ketiga, humerus. Humerus merupakan tulang lengan atas sebagai alat gerak apendikuler. Kemudian nomor 4, manubrium. Manubrium merupakan tulang dada yang termasuk ke dalam rangka aksial. Kemudian yang kelima adalah radius, nama lain dari tulang pengumpil, penyusun dari tangan sebagai alat gerak apendikuler. Maka nomor 4 jawabannya B, 1, 3, dan 5. Oke, kita bahas nomor 5. Tulang-tulang berikut termasuk skeleton aksial kecuali yang A adalah sternum. Sternum merupakan tulang dada, termasuk ke dalam alat gerak aksial. Kemudian yang B itu adalah costae, merupakan tulang rusuk atau termasuk rangka aksial. Yang C, cervicalis, merupakan tulang leher pada vertebrae tulang belakang, termasuk ke dalam tulang aksial. Kemudian yang D, ilium, merupakan tulang usus penyusun dari gelang panggul, merupakan rangka apendikuler. Kemudian yang E, clavicula. Clavicula
merupakan tulang selangka penyusun dari gelang bahu sebagai alat gerak apendikuler. Mohon maaf, untuk yang nomor 5 jawabannya kita pilih D ya, walaupun ada 2 jawaban. Jadi jawabannya yang D, tulang ilium. Kemudian kita akan membahas nomor 6. Tulang-tulang berikut termasuk penyusun kranium dan tulang muka kecuali. Kita lihat ya pilihan gandanya. Temporalis merupakan tulang pelipis. Kemudian yang B, mandibularis merupakan tulang rahang bawah. Kemudian ada C, itu adalah tulang nasalis, merupakan tulang hidung. Kemudian yang D itu adalah tulang etmoid, merupakan nama lain dari tulang baji, penyusun kranium atau kepala ya. Kemudian yang E adalah tulang atlas, merupakan poros tulang leher atau vertebrae. Ini ya. Akhirnya nomor 6 itu jawabannya adalah yang E, atlas poros tulang leher. Kemudian kita bahas nomor 7. Nomor 7, gelang bahu dibentuk dari tulang apa saja? Yaitu tulang belikat, nama lain dari scapula, dan tulang selangka, nama lainnya adalah clavicula. Maka nomor 7 ini jawabannya adalah yang A, scapula dan clavicula. Oke, kita bahas selanjutnya yaitu nomor 8. Sambungan rangka apendikular dengan rangka aksial terletak pada bagian apa? Barusan kita bahas ya, terletak pada gelang panggul dan gelang bahu. Maka nomor 8 ini jawabannya adalah yang A, gelang bahu dan panggul. Oke, kita bahas nomor 9. Tengkorak kepala manusia disusun oleh bentuk tulang apa? Tulang-tulang pipih dan tulang tak beraturan ya, merupakan penyusun dari bentuk tulang tengkorak. Jadi nomor 9 jawabannya yang D, tulang pipi dan tulang tak beraturan. Oke, kita bahas nomor 10. Tulang yang paling berat memikul beban adalah, kita bahas satu persatu ya untuk pilihan gandanya. Yang A, tulang calcaneus merupakan tulang tumit. Kemudian yang B itu adalah tulang metatarsal, merupakan tulang pergelangan kaki. Yang C, tulang coccygia merupakan nama lain dari tulang ekor. Yang D, tulang phalanges merupakan nama lain dari tulang jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Kemudian yang E, tulang-tulang tarsal merupakan tulang telapak kaki. Jadi nomor 10 yang mempunyai berat memikul beban adalah tulang calcaneus yang A, yaitu tulang tumit. Oke, kita bahas selanjutnya adalah nomor 11. Jumlah rusuk palsu pada manusia adalah, oke, dihafalkan dulu ya. Rusuk sejati ya yang berjumlah 7 pasang. Kemudian rusuk palsu berjumlah 3 pasang dan rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Jadi nomor 11 jawabannya yang B, 3 pasang. Oke, kita bahas nomor selanjutnya yaitu nomor 12. Hal-hal berikut merupakan sifat-sifat otot rangka kecuali. Kita lihat pilihan gandanya ya. Oke, yang B itu letak inti di tengah. Ini merupakan ciri dari otot polos. Jadi nomor 12 kecuali itu adalah yang B, letak inti berada di tengah. Ya, selanjutnya kita akan bahas nomor 13. 13. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah adalah sendi apa?
Oke, kita bahas satu persatu pilihan gandanya. Yang A, sendi putar, itu merupakan gerak memutar dengan adanya satu poros. Kemudian yang B, sendi engsel, merupakan gerak dua arah seperti pada siku. Pilihan yang C merupakan sendi peluru. Sendi peluru adalah gerak ke segala arah. Kemudian pilihan yang D adalah sendi luncur, sendi pada pergelangan tangan. Kemudian yang E itu adalah sendi pelana, gerak seperti pelana kuda. Maka nomor 13 jawabannya adalah yang C, sendi peluru. Oke, kita bahas nomor selanjutnya adalah nomor 14. Hubungan antar tulang penyusun ruas jari seperti yang ditunjuk arah panah pada gambar berikut disebut sendi apa? Gerakan dua arah seperti pelana kuda jadi termasuk sendi pelana. Maka nomor 14 jawabannya adalah yang C, pelana. Oke, kita bahas nomor selanjutnya yaitu nomor 15. Kelainan bentuk tulang pada punggung yang membengkok ke samping dinamakan. Oke, kita lihat pilihan gandanya. Tulang punggung membengkok ke depan disebut lordosis. Tulang punggung membengkok ke belakang disebut kifosis. Sedangkan tulang punggung membengkok ke samping membentuk huruf S disebut skoliosis. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang A, skoliosis. Oke, kita bahas nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Peranan ion kalsium dalam kontraksi otot adalah apa? Untuk membuka ikatan aktin miosin dengan cara berikatan bersama troponin. Jadi nomor 16 jawabannya adalah yang E, berikatan dengan troponin sehingga tempat ikatan aktin dan miosin terbuka. Oke, kita bahas nomor 17. Berikut ini adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk kontraksi otot kecuali. Oke, kita bahas. Kreatin berfungsi untuk mempertahankan konsentrasi ATP sebagai sumber energi kontraksi otot. Jadi nomor 17 jawabannya adalah yang D, kreatin fosfat dalam hati. Oke, kita bahas nomor 18. Perubahan kimia yang terjadi pada waktu otot berkontraksi adalah terjadinya pengubahan dari ATP adenosin trifosfat menjadi ADP adenosin difosfat. Maka nomor 18 jawabannya yang C, ATP menjadi ADP ditambah asam fosfat ditambah energi. Oke, kita bahas nomor 19. Gerakan seorang petinju ketika memukul lurus lawannya merupakan contoh dari gerakan apa? Kita akan bahas satu persatu pilihan gandanya. Untuk gerak fleksi itu contohnya adalah menekukkan siku. Kemudian gerak ekstensi adalah meluruskan tangan setelah menekuk. Kemudian yang C itu adalah pronasi, contohnya menelungkupkan tangan. Kemudian yang D itu contohnya gerak supinasi adalah menengadahkan tangan. Kemudian yang E, gerak abduksi, contohnya menjauhkan tangan dari tubuh. Nah, jadi nomor 19 jawabannya adalah yang B, ekstensi, meluruskan tangan setelah menekuk. Oke, kita bahas nomor 20. Keadaan di mana lengan bawah terangkat ke atas disebabkan oleh apa? Oke, itu yang disebut dengan gerak fleksi di mana bisep berkontraksi dan trisep relaksasi. Jadi nomor 20 jawabannya adalah yang B.
Bicep berkontraksi dan tricep relaksasi. Oke, kita bahas nomor selanjutnya adalah nomor 21. Berikut ini adalah beberapa proses yang terjadi pada saat osifikasi. Urutan proses osifikasi yang tepat adalah osifikasi adalah pembentukan tulang ya. Di sini udah ada tahap-tahapannya. Proses pembentukan tulang atau osifikasi dimulai dari perikondrium, kemudian osteoblast dan kemudian menjadi osteosit. Jadi nomor 21 jawabannya adalah yang B. Ya, 2, 1, 3, 4 dan 5. Oke, kita bahas nomor 22. Suatu hubungan antar tulang ditandai dengan adanya sutura, sambungan bergerigi dan dihubungkan dengan suatu serabut sehingga menghasilkan sendi mati. Sendi tersebut adalah sendi mati, artinya tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya penyatuan tulang-tulang pada tengkorak yaitu sinfibrosis. Maka nomor 22 jawabannya adalah yang B, sinfibrosis. Oke, kita bahas nomor 23. Seorang pasien menunjukkan gejala kadar asam urat dalam darahnya tinggi dan mengalami pembengkakan pada sendi-sendi jari tangan dan kaki. Diperkirakan pasien tersebut terkena penyakit apa? Peradangan pada sendi disebut dengan artritis. Karena pada sendi tangan dan kaki maka disebut gout artritis. Jadi nomor 23 ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita bahas nomor selanjutnya yaitu nomor 24. Otot bisep akan bekerja antagonis dengan otot tricep pada waktu apa? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang A, menelungkupkan telapak tangan. Nah, ini termasuk gerak pronasi. Yang B, menggerakkan ibu jari tangan. Ini termasuk sendi pelana. Kemudian yang C, mengangkat tangan ke atas. Ya, kemudian yang D, mengangkat lengan bawah ke atas, yaitu gerak fleksi di mana bicep kontraksi dan tricep relaksasi. Jadi jawaban untuk nomor 24 adalah yang D, mengangkat lengan bawah ke atas. Oke, kita akan bahas nomor 25. Setelah melakukan aktivitas otot yang berlebihan, otot kita sering merasa lelah. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Nah, ini terjadi respirasi anaerob tanpa oksigen, maka terjadi fermentasi asam laktat. Dengan penimbunan asam laktat menyebabkan sensasi lelah atau pegal. Jadi nomor 25 jawabannya adalah yang B, asam laktat hasil respirasi anaerob. Oke, demikian tadi pembahasan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.